Halo pasien dokter semua, dimanapun kalian berada. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Kali ini dokter mau nge-review sebuah film yang berjudul The Roundup Punishment. Film yang dirilis pada tahun 2024 ini menceritakan kembali tentang kisah mamang jagoan kita semua. Siapa lagi kalau bukan Mang Dongle alias Ma Dong Seok. Di film ketiganya ini, Ma Dong Seok harus berhadapan dengan psikopat yang lebih brutal dari sebelumnya, yang mana psikopat tersebut adalah mantan pasukan khusus yang beralih profesi menjadi tangan kanan seorang pemimpin organisasi judai online yang tentunya sangat meresahkan, di mana villain utama pada film kali ini sangat ahli menggunakan pisau untuk menghabisi semua musuhnya. Sebelum mulai ke alur filmnya, jangan lupa subscribe ya Jing, biar dokter makin semangat memberikan terapi-terapi kesehatan untuk kalian semua. Udah nggak perlu banyak bacot lagi ya Jing, langsung aja kita bedah-bedah filmnya. Berlatar di sebuah negara Asia, tepatnya di Filipina. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Sung Jae. Terlihat kondisinya yang terluka parah dan berlari mencari pertolongan karena dikejar-kejar 3 orang jamet. Akhirnya Sung Jae bertemu dengan sebuah mobil polisi yang sedang berpatroli. Dia meminta bantuan kepada kedua polisi sambil menyerahkan sebuah flash disk yang tampaknya berisi data penting. Saat itulah ketiga orang tersebut berhenti dan mengurungkan niatnya menyerang Sung Jae karena melihat polisi. Namun tiba-tiba sebuah mobil mendekat dan berhenti. Dari mobil itu keluar 2 ekor pria yang langsung tanpa basa-basi mencocol tubuh kedua polisi. Tak lupa Sung Jae juga mendapatkan bagiannya. Pria ini bernama Changgi, seorang gangster brutal yang tidak segan-segan membunuh siapa saja yang mengusiknya. Setelah mereka mengambil flash disk milik Sung Jae dan kemudian pergi dari sana, scene beralih ke Korea. 2 pemuda berjalan di sebuah gang perkampungan dengan gerak-gerik mencurigakan. Dan benar saja, salah satu dari mereka menyembunyikan sebuah bungkusan di celah dinding rumah yang dokter yakini itu sebuah barang haram. Tidak lama kemudian, beberapa polisi yang sudah mengawasi mereka langsung menyergap dan menangkap keduanya. Dari kejauhan, terlihat seorang pembeli melihat kejadian tersebut langsung ingin tancap gas, yang tentunya hal tersebut langsung dihentikan oleh paman kita semua. Setelah mendapatkan informasi dari orang-orang yang ditangkap, Seokdu dan timnya lalu bergegas menuju sebuah bangunan dan menuju ke atap tempat yang dicurigai sebagai lokasi operasi penyimpanan obat-obatan. Namun setelah membuka pintu, mereka menemukan gerbang besi yang terkunci rapat menghalangi mereka masuk. Mengetahui kedatangan polisi, para penjahat mencoba menghilangkan barang bukti dengan membuang semua barang haram itu ke toilet serta merusak telepon seluler. Anak buah Seokdu kesulitan membuka pintu besi itu, tetapi Seokdu dengan mudahnya merusak pintunya. Setelah menangkap para penjahat, Seokdu dan timnya mengumpulkan barang bukti dan menemukan bahwa narkoboy dijual melalui aplikasi khusus. Ketika mereka sedang memeriksa barang bukti, sebuah pesan masuk ke salah satu handphone yang menunjukkan ada pemesanan narkoboy. Seokdu dan timnya bersembunyi, lalu menangkap satu demi satu orang yang datang untuk mengambil pesanan. Setelah Seokdu dan satuan kriminalnya sukses menyelesaikan misi, malam harinya mereka berkumpul untuk makan malam. Seokdu lalu bertanya kepada anak buahnya tentang aplikasi yang digunakan kelompok narkoboy. Salah satu mereka menjawab bahwa pengembang aplikasi itu adalah Jo Sung Jae yang sudah masuk daftar buronan. Namun mereka mendapatkan informasi terbaru bahwa Sung Jae telah mati di Filipina. Seokdu diberitahu bahwa hasil otopsi Sung Jae akan keluar besok pagi. Keesokan harinya Seokdu dan Kim Manji mendatangi kantor forensik. Dokter forensik menjelaskan bahwa Sung Jae meninggal karena tusukan pisau di perut yang merobek jantungnya. Dokter juga menambahkan bahwa Sung Jae mengalami penurunan berat badan drastis dari 74 kg menjadi 59 kg, menunjukkan kondisi ekstrim sebelum kematiannya. Seokdu menyimpulkan bahwa ini bukan kasus kematian biasa. Setelah keluar dari ruang autopsi, Seokdu dan Kim bertemu ibu Sung Jae. Beliau bertanya apakah mereka polisi
Lalu beliau menjelaskan bahwa ia datang ke kantor polisi setelah tahu anaknya menjadi buronan. Beliau mengatakan bahwa sejak mendapatkan pekerjaan di Filipina, dia tidak pernah bisa menghubungi Sung Jae dan baru mendengar kabar setelah polisi mencarinya. Saat ibu Sung Jae bertanya penyebab kematian anaknya, Seokdu tidak bisa menjawab karena mereka masih menyelidiki. Seokdu lalu bertanya tentang nama perusahaan yang mempekerjakan Sung Jae di Filipina, dan ibu Sung Jae menjawab bahwa perusahaan itu bernama HP Trading Company. Sementara itu di tempat lain, seorang pria bernama Jang Dong Chul sedang bertemu dengan rekan-rekan bisnisnya untuk membahas rencana ekspansi bisnis kripto. Lalu ketika rekan-rekannya khawatir akan masa depan bisnis tersebut, Dong Chul meyakinkan mereka bahwa dia akan mengurus semuanya. Jadi Jang Dong Chul ini adalah seorang ahli IT sekaligus CEO perusahaan yang bergerak di bidang pembuat koin cryptocurrency. Ternyata Dong Chul juga adalah atasan dari Baek Changgi, orang yang membunuh Sung Jae. Beralih ke Filipina, beberapa orang terlihat mengoperasikan komputer di sebuah bangunan penuh peralatan elektronik seperti server. Salah satu anak buah Baek Changgi menghampirinya untuk memberikan laporan. Dari laporan tersebut, Changgi menyadari bahwa upahnya tidak pernah naik meskipun dia telah mendatangkan banyak anggota baru ke situs judi online milik Jang Dong Chul. Salah satu anak buahnya mengatakan bahwa Dong Chul tampaknya tidak menepati janjinya kepada Changgi. Saat Changgi masih membaca laporan itu, seorang anak buah lainnya memberitahu bahwa lokasi server situs judi lain telah ditemukan. Mendengar hal ini, Changgi memerintahkan kedua anak buahnya untuk bersiap-siap berangkat ke lokasi tersebut. Kembali ke Korea, Kim mendapatkan informasi dari Departemen Cyber dan memberitahu Seokdu bahwa distributor aplikasi transaksi narkoboy telah ditangkap. Ternyata Sung Jae bukan bagian dari pihak yang mendistribusikan aplikasi tersebut. Aplikasi yang awalnya dibuat oleh Sung Jae saat kuliah untuk keperluan internal kampus telah dimodifikasi oleh orang lain untuk digunakan dalam transaksi narkoboy, seperti yang ditemukan di salah satu handphone milik pelaku. Kim juga mencoba menghubungi perusahaan tempat Sung Jae bekerja di Filipina, tetapi nomor teleponnya tidak sesuai dan perusahaan itu ternyata sudah lama tidak beroperasi. Seokdu kemudian mencoba mencari informasi dari ibu Sung Jae. Namun ketika Seokdu menghubunginya, dia mendapat kabar bahwa ibu Sung Jae telah meninggal. Seokdu dan anak buahnya segera mendatangi rumah pemakaman. Di sana, seorang petugas memberikan sebuah surat terakhir dari ibu Sung Jae untuk Seokdu yang intinya dalam pesan tersebut ibunya meminta tolong agar Seokdu bisa menemukan orang yang sudah membunuh putranya. Berpindah ke Filipina, Changgi dan anak buahnya memasuki mobil dan berangkat menuju lokasi server kompetitor bisnis mereka. Dalam perjalanan, salah satu anak buah Baek Changgi memerintahkan tim di kantor server mereka untuk meretas situs judi online milik kompetitor. Saat kompetitor panik karena situs mereka down, Changgi dan anak buahnya tiba di lokasi dan langsung menyerang serta menghancurkan kantor mereka dengan alat berat. Lalu semua anak buah dari Changgi mengobrak-abrik tempat tersebut. Setelah menghabisi semua orang, Changgi menelepon Dong Chul dan memberitahu bahwa mereka berhasil mendapatkan 300.000 data anggota dari penyerangan hari ini. Dong Chul lalu mengatakan bahwa jika Changgi bisa mendapatkan 100.000 data lagi, ia berjanji akan menaikkan upahnya sebesar 10%. Changgi pun menyetujuinya. Kita kembali ke Korea, memperlihatkan Seokdu mendatangi Departemen Cyber dan ia mendapatkan informasi dari seorang tenaga ahli bernama Jisoo yang menjelaskan bahwa saat di Filipina Sung Jae membuat sebuah situs judi online. Namun, ketika Jisoo mencoba mengakses dan mengunduh data dari domain situs tersebut, seseorang langsung memproteksi dan menghapus semua data sehingga Jisoo kesulitan menyelidiki lebih lanjut. Seokdu kemudian menemui atasannya Jang Tae-so untuk memintanya membentuk satuan unit khusus guna menyelidiki kasus ini. Meskipun sempat terjadi perdebatan, Jang akhirnya menyetujui pembentukan unit khusus tersebut. Jisoo dan Namsu dari Departemen Cyber bergabung dengan satuan unit kriminal bentukan dari Seokdu.
Mereka bekerja sama untuk mengungkapkan siapa orang-orang di balik situs judai online tempat Sung Jae bekerja selama di Filipina. Saat mereka sibuk dengan tugasnya masing-masing, Namsu memberitahu Jisoo bahwa dia berhasil menemukan domain website mereka yang bernama Emperor Casino. Kim mencoba mengakses web itu, namun untuk mendaftar menjadi user baru harus mendapatkan persetujuan dan melakukan deposit terlebih dahulu. Seokdu menyadari situasi ini dan langsung mengajak atasannya untuk mendatangi tempat yang bisa membantu mereka menyelesaikan masalah ini. Ketika Seokdu hendak berangkat, Jisoo meminta izin untuk ikut karena dia belum pernah melakukan tugas lapangan. Setelah sampai di tempat tersebut, Seokdu tidak disambut baik oleh anak buah dari pemilik tempat itu, yang pada akhirnya Seokdu menghajar mereka semua. Seokdu lalu menemui dua ketua gangster yang sebelumnya pernah berurusan dengan Seokdu. Dari mereka berdua, Seokdu berhasil mendapatkan uang untuk melakukan deposit pendaftaran di website Emperor Casino. Sementara itu di Filipina, Changi yang seharusnya mengirimkan uang ke Dongchul di Korea, diam-diam menyuruh anak buahnya untuk tidak mengirimkan uang dan memutuskan untuk berangkat sendiri ke Korea setelah Dongchul berulang kali mengingkari janjinya untuk menaikkan upah Changi. Di kantor polisi, Seokdu dan yang lainnya khawatir karena penyelidikan mereka belum membuahkan hasil. Namsu mengatakan bahwa akan sangat membantu proses penyelidikan jika mereka memahami mekanisme kerja bisnis perjudian online-nya. Mendengar hal itu, Jang meminta Seokdu untuk menghubungi para gangster yang mereka temui sebelumnya. Dari mereka berdua, Seokdu mendapatkan sebuah informasi bahwa mereka mengenal seseorang yang dulunya memiliki bisnis perjudian online namun bangkrut. Orang tersebut ternyata adalah Jang Yiso yang dulunya juga pernah berurusan dengan Seokdu. Setelah bertemu dengan Jang Yiso, Seokdu mengetahui bahwa Yiso kini terlibat dalam dunia mesin arcade, di mana ia mencurangi mesin-mesin tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Situasi Yiso menjadi semakin rumit tatkala Seokdu mengancam akan menghancurkan mobil Ferrari milik Yiso jika dirinya menolak. Akhirnya mereka pun pergi ke kantor polisi. Setelah tiba di kantor polisi, mereka bertanya pada Yiso tentang operasi bisnis perjudian online. Yiso menjelaskan bahwa sebagian besar pengusaha membeli software atau membuat website perjudian mereka sendiri, tetapi ada juga yang menculik programmer untuk menghemat biaya operasional mereka. Ketika Jisoo menunjukkan apakah ia mengetahui tentang website Emperor Casino, Jang Yiso menceritakan bahwa web itu menginspirasinya untuk membangun model bisnis serupa karena pendapatan mereka yang mencapai $200.000 per hari. Yiso menjelaskan bahwa permainan streaming adalah yang paling menguntungkan dalam bisnis perjudian online. Jisoo menanyakan di mana mereka mengoperasikan dan menyimpan servernya. Yiso mengatakan bahwa Filipina adalah tempat yang ideal. Namun hanya dalam waktu 3 hari setelah servernya aktif, bisnis Yiso diserang oleh beberapa orang tak dikenal yang menghancurkan semua peralatan komputernya, menyebabkan Yiso jatuh bangkrut. Seokdu juga menanyakan kepada Yiso tentang identitas orang-orang yang menyerangnya, namun Yiso tidak mengenal mereka. Meskipun begitu, Yiso mengetahui satu lokasi rumah judi yang bisa saja memberikan informasi penting kepada mereka. Tanpa ragu, Seokdu meminta Yiso membawa mereka ke sana. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, Yiso dan Jisoo menyamar sebagai sepasang kekasih dan pura-pura menjadi player di tempat tersebut. Setelah menghabiskan semua uangnya, mereka masih belum mendapatkan informasi yang berguna untuk penyelidikan. Namun ketika Yiso berpura-pura frustasi, seorang marketing Emperor Casino mendekatinya dan menawarkan untuk bermain di tempat lain dengan taruhan dan limit besar. Di sana, Yiso melakukan speak manja agar bisa mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Emperor Casino. Namun, karena kecerobohannya, Yiso tanpa sengaja membongkar operasi penyamaran mereka. Hal ini membuat sales tersebut mencoba melarikan diri. Seokdu dan anak buahnya yang sudah siaga di luar dengan mudah menangkapnya. Di sana Seokdu mencoba menginterogasi pria itu. Awalnya si babi ini tak mau memberikan informasi,
Namun ketika Seokdu mengatakan jika Yiso adalah gangster yang kejam, akhirnya pria itu memberikan informasi dengan sukarela bahwa ada seseorang bernama Changgi yang mengkoordinasi mereka untuk melakukan marketing. Ternyata bos mereka mengambil 70% dari keuntungan hasil kerja keras para sales di lapangan. Setelah sedikit dibujuk, agen penjualan itu akhirnya memberitahu Seokdu tentang keberadaan Choi Yusong. Keesokan harinya, Seokdu dan timnya berada di bandara untuk mencari Choi Yusong yang rencananya akan tiba di Korea hari itu. Mereka diam-diam mengikuti Yusong dari belakang hingga sampai di sebuah pabrik yang merupakan satu tempat usaha milik si Yusong. Setelah Yusong masuk ke dalam pabrik, Kim dan Jongsu diminta oleh Seokdu untuk masuk dan menangkapnya. Namun ketika Yusong melihat polisi mencarinya, ia berusaha melarikan diri. Setelah berlari cukup jauh, Yusong tanpa sengaja masuk ke dalam mobil yang ia kira datang untuk menyelamatkannya. Tetapi sebenarnya Seokdu sudah menunggunya di dalam mobil tersebut. Mereka semua membawa Yusong ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Sementara itu, Changgi dan beberapa anak buahnya yang telah tiba di Korea langsung mendatangi Dongchul di villa pribadinya. Mereka meminta kenaikan upah yang belum dibayarkan dari beberapa pekerjaan terakhir mereka di Filipina. Namun, Dongchul yang memiliki rencana besar dengan bisnis kriptonya menawarkan rencana yang lebih menguntungkan kepada Changgi, yang mana Dongchul berencana untuk memanipulasi pasar kripto agar nilai koin miliknya meroket dan bernilai tinggi di pasaran. Si Dongchul ini juga menjanjikan kepada Changgi bahwa jika mereka berhasil, Changgi akan mendapatkan semua keuntungan dari Emperor Casino serta kode adminnya juga. Meskipun awalnya ragu, Changgi akhirnya setuju dan berharap Dongchul kali ini benar-benar akan menepati janjinya. Di kantor polisi, Seokdu dan timnya menemukan fakta bahwa pabrik yang mereka datangi pagi itu adalah tempat Choi Yusong melakukan pencucian uang dengan cara mengekspor baju bekas sambil menyalurkan keuntungan dari kasino ke Korea. Namun Jisoo menambahkan bahwa meskipun begitu, Yusong hanyalah seorang penjudi dengan catatan kriminal biasa. Tidak ditemukan alat-alat atau server di pabriknya yang bisa menghubungkannya langsung dengan Emperor Casino. Setelah mendengar hal itu, Seokdu menghampiri Yusong lalu memaksanya memberikan informasi lebih lanjut. Namun Yusong tetap menolak untuk berbicara lebih jauh dan meminta untuk didatangkan pengacara karena khawatir akan keselamatannya jika ia memberitahukan semua kepada polisi. Di tempat lain, salah satu utusan Dongchul diminta untuk menyuap seorang reviewer kripto dengan sebuah tiket senilai 2 juta won. Tujuannya agar reviewer itu bisa meloloskan koin kripto milik Dongchul ke pasaran, namun reviewer itu menolak tawaran tersebut. Changgi yang memantau dari kejauhan terlihat kalau negosiasi tersebut berlangsung alot. Ia pun langsung membuka pintu mobil dan menghabisi Jae-hyuk karena terlalu lama bernegosiasi. Serem juga ini orangnya. Melihat kejadian tersebut, si reviewer jelas sangat ketakutan dan terpaksa harus menerima tawaran dari Changgi. Setelah itu Changgi menelepon Dongchul untuk memberitahu kalau Jae-hyuk telah ia bunuh serta membuang mayatnya di salah satu proyek milik Dongchul. Namun Dongchul ternyata tidak masalah dengan hal tersebut dan mengatakan pada Changgi bahwa dirinya lebih khawatir dengan Yusong yang saat ini sudah ditangkap oleh polisi. Ia juga sudah mengirimkan pengacara terbaik untuk membantu Yusong, tetapi Dongchul khawatir Yusong akan membocorkan informasi tentang bisnis mereka kepada para polisi. Setelah mendengar kabar tersebut, Changgi dan beberapa anak buahnya menuju ke kantor polisi tempat Yusong ditahan. Begitu tiba di sana, Changgi mengalihkan perhatian polisi dengan melakukan orderan fiktif ke kantor polisi. Kalau satu mah oke aja ya. Ini mah banyak banget emang anjing si Changgi ini. Dari hal tersebut, para polisi dibuat sibuk dan tidak memperhatikan Changgi yang berhasil masuk di salah satu ruangan di mana Yusong seharusnya bertemu dengan pengacaranya. Yusong terkejut melihat Changgi tiba-tiba muncul di depannya. Tanpa basa-basi, Changgi langsung mencocol Yusong dengan sangat brutal. Di lain sisi, memperlihatkan Dongchul tiba di lokasi tempat mayat Jae-hyuk dibuang oleh Changgi. Dongchul bergumam kepada semua orang yang ada di sana kalau Changgi sudah tidak bisa dikendalikan lagi dan meminta tangan kanannya yang bernama Kwon
untuk membunuh Chang Gi. Dong Chul menjelaskan kepada Kwon bahwa Jae Hyuk yang mengelola keuangan Chang Gi dari keuntungan kasino. Dong Chul menginstruksikan Kwon untuk segera membunuh Baek Chang Gi sebelum para polisi menemukannya. Keesokan harinya petugas bea cukai menemukan mayat Jae Hyuk di dalam sebuah kontainer di pelabuhan. Polisi lalu melakukan otopsi dan dokter forensik menemukan bahwa luka tusukan pada Jae Hyuk sama persis dengan luka pada Sung Jae. Kim dan Seok-du menyimpulkan bahwa kematian Jae Hyuk kemungkinan besar berhubungan dengan kasus perjudian yang sedang mereka selidiki. Kim juga mendapat informasi bahwa Jae Hyuk adalah penasihat keuangan di beberapa perusahaan besar, tetapi masih belum bisa memastikan di perusahaan mana Jae Hyuk terakhir bekerja sebelum tewas. Di tempat lain, Chang Gi dan salah satu anak buahnya sedang makan di sebuah restoran ketika melihat berita di televisi kalau mayat Jae Hyuk ditemukan di dalam kontainer milik Yong Sung yang tentunya berhubungan dengan Chang Gi, terutama saat mereka mengirimkan uang untuk Dong Chul di Korea. Merasa dikhianati, Chang Gi yang marah segera menelepon Dong Chul. Namun, Dong Chul berdalih bahwa itu hanya kesalahpahaman. Chang Gi yang tidak percaya mengancam akan mendatangi Dong Chul dimanapun dia berada. Dari hal itu, Dong Chul khawatir dan meminta Kwon untuk memperketat penjagaan di rumahnya serta memesan sebuah senjata api untuk berjaga-jaga. Pihak kepolisian mendapatkan informasi bahwa salah satu perusahaan yang mempercayakan asetnya kepada Jae Hyuk adalah QM Holding. Malam itu juga, perusahaan tersebut mengadakan perayaan besar terkait keberhasilan mereka mendaftarkan koin kripto di bursa koin global. Seok-du dan Kim segera mendatangi hotel tempat pertemuan itu berlangsung untuk mencari tahu lebih lanjut tentang orang-orang di balik QM Holding. Ketika mereka hendak naik ke lantai atas, lift berhenti di lobi. Terlihat Chang Gi beserta kroconya juga akan naik ke atas. Kita tahu di sini Chang Gi juga memiliki tujuan untuk membunuh Dong Chul. Namun saat melihat Seok-du dan Kim, Chang Gi dengan sengaja menekan tombol lantai 19 agar tidak terlihat mencurigakan. Di dalam lift, mereka saling memperhatikan dan mencurigai satu sama lain. Setelah Chang Gi keluar dari lift, Seok-du yang curiga memutuskan untuk membuntuti mereka. Namun setelah keluar dari lift, Chang Gi dan Ji-hun tiba-tiba menghilang. Seok-du dan Kim berpencar untuk mencari mereka di salah satu toilet. Seok-du diserang oleh Ji-hun sementara Kim bertemu dengan Chang Gi di toilet lain. Seok-du berhasil mengalahkan Ji-hun, tetapi anak buah Chang Gi yang lain tiba-tiba muncul dan menyerangnya. Di lain sisi, saat Chang Gi hampir membunuh Kim, seorang pegawai kebersihan masuk dan melihat Chang Gi sedang membawa pisau. Pegawai itu ketakutan dan ingin melarikan diri. Namun Chang Gi malah menangkapnya dan menjadikan pegawai tersebut sandera untuk menghentikan Seok-du. Seok-du terpaksa berhenti dan memohon kepada Chang Gi untuk tidak melukai pegawai kebersihan itu. Namun Chang Gi tanpa basa-basi mencocol leher dari pegawai itu dan memanfaatkan momen tersebut untuk melarikan diri. Seok-du yang melihat kejadian tersebut berlari mengabaikan Chang Gi dan langsung menekan leher si pegawai agar pendarahan tidak semakin parah dan segera menelepon tenaga medis. Jason yang ditinggalkan oleh Chang Gi di toilet ditangkap oleh polisi untuk dimintai keterangan di kantor polisi. Jong-soo terus menginterogasi Jason, tetapi Jason diam dan tidak mau mengungkapkan apapun. Seok-du pun lalu menggunakan metode lain agar Jason mau memberikan informasi, yang mana dirinya memasangkan helm pada Jason dan membogem kepalanya berulang kali hingga ia pingsan. Beberapa waktu kemudian, Seok-du bertanya kepada Jong-soo tentang kondisi Kim dan pegawai yang sekarang dirawat di rumah sakit. Jong-soo mengatakan bahwa Kim tidak terluka serius dan sedang dalam perjalanan kembali ke kantor polisi. Sementara pegawai kebersihan itu selamat dan sedang dalam perawatan intensif di rumah sakit. Di lain sisi, Jisoo melaporkan sebuah fakta menarik bahwa Chang Gi dan Ji-hun adalah mantan tentara dari unit pasukan khusus. Mereka dipecat karena menyebabkan kematian banyak warga sipil. Namsu menambahkan bahwa pemecatan mereka bertepatan dengan peluncuran bisnis Emperor Casino. Jong-soo menyimpulkan bahwa Chang Gi dan anak buahnya mungkin membunuh Sung Jae di Filipina karena dia menolak bekerja sama untuk mereka.
serta membunuh Yusong di kantor polisi karena khawatir Yusong akan membocorkan rahasia mereka kepada polisi. Karena menyadari bahwa Changgi dan anak buahnya datang ke hotel malam itu untuk mencari Dongchul, Jang yakin bahwa Dongchul adalah otak di balik semua kejahatan ini. Tetapi karena belum ada bukti langsung yang mengarah kepadanya, polisi masih belum bisa bertindak. Saat mereka semua sedang memikirkan rencana selanjutnya, Seokdu dan Jang dipanggil untuk menghadap wakil kepala polisi Seoul. Di sana wakil kepala bertanya, kenapa kasus ini belum juga selesai? Jang menjawab bahwa mereka sudah mendapatkan petunjuk yang jelas, tetapi mereka masih mencari satu bukti kuat untuk bisa menjebloskan Dongchul ke penjara. Namun atasan mereka menilai penanganan kasus ini sudah terlalu lama dan belum memberikan hasil, sehingga atasannya memutuskan untuk membubarkan unit gabungan yang dibentuk Seokdu dan melimpahkan kasusnya ke departemen lain. Seokdu yang kesal malam itu pergi sendiri ke restoran tempat dia biasa makan malam dengan anak buahnya. Di sana Seokdu melihat kembali pesan dari Ibu Sungjai yang memintanya untuk menghukum orang-orang yang telah membunuh putranya. Tidak lama kemudian, Jang dan anak buahnya lainnya datang untuk menemani Seokdu dan akhirnya mereka makan bersama. Dalam perjalanan pulang, Kim menyarankan kepada Seokdu agar mereka melakukan penyelidikan ini sendirian saja. Di tengah obrolan, tiba-tiba mereka melihat keributan di mana banyak gangster memukuli pemilik toko. Seokdu yang saat itu hatinya lagi tidak baik-baik saja, langsung melampiaskan amarahnya dengan menghajar para gangster secara brutal. Hingga hal itu terpaksa membuat anak buahnya untuk turun tangan menghentikan amukan Seokdu. Sesampainya di kantor polisi, Seokdu membersihkan tangannya. Saat itu juga ia teringat perkataan Yiso bahwa bisnis yang dilakukan oleh Emperor Casino adalah bentuk monopoli untuk menjadi satu-satunya bisnis website judi online di dunia. Sementara itu, di villa pribadinya, Dongchul memerintahkan Kwon untuk membawa Changgi ke hadapannya untuk dieksekusi. Sebelum Changgi terlebih dahulu membunuh Dongchul, Kwon pun segera menuju tempat Changgi dan Ji-hun. Namun Changgi dan Ji-hun malah membantai semua pasukan Kwon. Setelah melukai dan memojokkan Kwon, Changgi menawarkan kesepakatan untuk bekerja sama. Changgi berjanji akan berbagi kekuasaan dengan semua anak buahnya dan orang-orang yang loyal. Jika ia berkuasa, Kwon yang mendengar penawaran tersebut pun setuju. Di kantor polisi, Seokdu memohon kepada Jang agar diizinkan melanjutkan penyelidikan mereka. Ketika Jang menolak, Seokdu menerobos masuk ke ruangan kepala polisi yang sedang melakukan pertemuan dengan petinggi kepolisian. Seokdu langsung berlutut di hadapan Pak Kepala dan memohon izin untuk menuntaskan kasus ini, karena ia telah berjanji kepada salah satu orang tua korban untuk mencari pembunuh anaknya tidak lain ya si Sungjai. Akhirnya atasan Seokdu memberikan izin untuk menyelesaikan misinya tersebut bersama semua tim yang sudah ia buat. Kemudian semua tim berkumpul. Jang mengatakan bahwa mereka akan menyerang Emperor Casino dan mencari semua barang bukti untuk membuat si bangsat Dongchul dipenjarakan. Rencananya adalah membuat situs judi online yang berpura-pura menjadi kompetitor dari Emperor Casino, sehingga ketika mereka menyerang lokasi server, polisi mereka bisa langsung menangkap semua orang yang terlibat. Saat Jisoo menanyakan apakah mereka akan menyiapkan rencana ini sendirian, Seokdu mengatakan bahwa mereka butuh seorang ahli yang berpengalaman, yaitu Yiso. Seokdu mencoba merayu Yiso untuk bekerja sama dengan kepolisian demi menangkap sindikat judi online terbesar di Korea, sekaligus membalas dendam kepada orang yang pernah menghancurkan bisnisnya. Yiso awalnya ragu, tetapi kemudian setuju setelah Seokdu memberikan lencana polisi kepadanya. Seokdu menjelaskan bahwa kepolisian memberikan lencana khusus kepada tenaga ahli dari luar sebagai bentuk apresiasi atas kerja sama mereka, yang kemungkinan mereka diperlakukan layaknya seorang polisi. Selain itu, Seokdu berjanji akan menghapus beberapa catatan kriminal Yiso di masa lalu jika ia setuju untuk membantu. Tergoda dengan rayuan dari Seokdu, akhirnya Yiso mau membantu kepolisian.
Di kantor kepolisian, mereka mempersiapkan server untuk website judi buatan mereka yang digunakan untuk memancing Changgi. Setelah itu, Jongsu, Kim, dan Yiso mengunjungi sebuah gudang yang tidak terpakai dan mengubahnya menjadi ruang permainan seperti Emperor Casino. Sementara itu, Jang dan Seokdu mengawasi operasi mereka di Filipina dari ruang monitoring di kepolisian Seoul. Di tempat lain, Dongchul datang untuk melihat Changgi yang ditangkap oleh Kwon. Di sini Dongchul yang masih belum sadar kalau Kwon menipunya jelas sangat senang. Namun ketika si kampret ini masuk ke sebuah ruangan, dia melihat Changgi tidak diborgol. Dongchul pun langsung menodongkan pistol yang sudah diberikan Kwon sebelumnya. Changgi yang tahu pistol tersebut tidak ada isi pelurunya, ia pun dengan berani menanyakan kode admin website kepada Dongchul. Dongchul memberitahunya dengan yakin karena percaya Changgi setelah ini akan mati di tangannya. Namun saat Dongchul menarik pelatuk senjatanya, dia menyadari bahwa dia telah dipermainkan oleh Kwon dan Changgi. Meskipun Dongchul mengatakan bahwa Changgi tidak akan pernah bisa mengakses kode admin, Changgi ternyata sudah tahu bahwa untuk memverifikasi kode admin, dia membutuhkan sidik jari Dongchul. Dengan tanpa basa-basi, Changgi langsung memotong jari Dongchul. Melihat Changgi yang sudah keluar dari ruangan, kemudian Kwon dan anak buahnya masuk di ruangan tersebut dan langsung membunuh Dongchul. Setelah masuk ke dalam mobil, Changgi mendapat laporan dari Ji-hun bahwa sebuah website kasino baru muncul dan aktif di Filipina. Changgi langsung memerintahkan Ji-hun untuk menyuruh anak buah mereka di sana menghancurkan lokasi server baru itu. Setelah itu, Changgi dan Ji-hun pergi ke villa pribadi Dongchul karena mereka sudah mendapatkan kode adminnya. Sementara itu, di gudang Filipina, tim kepolisian bersiap-siap untuk menyergap orang-orang yang akan datang menyerang tempat mereka. Setelah situs kasino kepolisian mulai diretas oleh anak buah Changgi dengan bantuan polisi Filipina, mereka berhasil menangkap semua anak buah Changgi yang datang ke gudang itu. Dari salah satu anak buah kepercayaan Changgi, Kim berhasil mendapatkan lokasi server Emperor Casino dan segera memberitahunya kepada kantor kepolisian Seoul. Seokdu dan anggota kepolisian lainnya segera bergerak menuju villa pribadi Dongchul di Korea. Namun Changgi dan Ji-hun sudah terlebih dulu sampai di villa. Mereka membuka brankas dan mengambil hard drive yang berisi data-data dari situs judi Emperor. Tidak lama kemudian, Kwon dan anak buahnya juga tiba di sana. Changgi mengatakan dia hanya ingin mengambil hard drive, sementara Kwon bisa mengambil semua tumpukan uang di dalam brankas. Mereka berdua sepakat dan setelah itu mereka berdua pergi dari villa itu. Kembali ke Filipina, Kim Jong-soo dan Yiso berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat untuk melakukan razia langsung terhadap lokasi server Emperor Casino. Mereka berhasil masuk ke dalam gudang dan Namsu segera meretas isi server. Namun saat Namsu hendak mematikan jaringan website Emperor Casino, mereka menemukan bahwa seseorang telah mengubah kode admin dan mencoba memindahkan data ke lokasi lain. Namsu segera menyelidiki dan menemukan bahwa semua data telah dipindahkan ke kantor QM Holding di Korea yang ternyata dimiliki oleh Dongchul. Setelah mendapatkan informasi ini, mereka segera memberitahukan Seokdu bahwa kepolisian telah mendapatkan bukti kuat mengenai keterlibatan Dongchul dalam kasus ini. Namun Jang juga memperingatkan bahwa Changgi sedang berusaha memindahkan data dari server mereka di Korea ke tempat lain lagi. Sementara itu, Kwon dan anak buahnya sibuk mengumpulkan uang dari brankas milik Dongchul. Saat mereka lagi asik-asiknya, mereka langsung disergap oleh Seokdu. Kepolisian juga menggagalkan upaya mereka untuk melarikan diri. Terjadilah sebuah tawuran di villa tersebut. Terlihat juga Kwon di sini mencoba melawan Seokdu yang pada akhirnya berakhir dikalahkan dan memberitahu segalanya kepada Seokdu. Seokdu yang mendapat informasi bahwa Changgi dan Jisoo sedang menuju bandara untuk melarikan diri. Seokdu meminta Jang dan Jisoo untuk mencari tahu tujuan mereka. Meskipun mereka menggunakan paspor palsu, Jisoo menginformasikan bahwa dia bisa melacak Changgi menggunakan data biometrik dan mensinkronisasikannya dengan kamera CCTV bandara.
Jang akhirnya menemukan kecocokan data dan langsung memberitahu Seokdu bahwa Changi akan terbang ke Manila dalam 10 menit. Pihak bandara mendapat informasi dari kepolisian bahwa akan melakukan penangkapan darurat terhadap salah satu penumpang. Semua penumpang keluar dan hanya menyisakan Changi serta Ji-hun di dalam pesawat. Seokdu tanpa rasa takut menghadapi mereka berdua sekaligus, dan pertarungan pun dimulai. Changi dan Ji-hun dibuat kewalahan dengan teknik bertarung Seokdu yang seolah-olah menunjukkan perbedaan level mereka berdua. Dan pada akhirnya mereka berdua berhasil dikalahkan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Bro, ini benar-benar sangat brutal. Di Filipina, operasi gabungan kedua polisi berhasil mengamankan semua orang di lokasi perjudian tersebut. Di Korea, kepolisian menemukan jasad Dong Chul di salah satu lokasi proyek miliknya. Namun di bandara, Jang dan anggota kepolisian Seoul diminta bertanggung jawab oleh pihak maskapai. Karena kabin pesawat kelas eksekutif rusak akibat pertarungan Seokdu dan Changi, Seokdu lebih memilih ngacir begitu saja daripada menghadapi konsekuensi bersama Jang. Keesokan harinya, Seokdu dan anggota lainnya pergi ke makam ibunya Sung Jae. Di sana Seokdu mengatakan di depan makam kalau dia sudah menepati janjinya. Namun tidak lama setelah itu, Seokdu menerima telepon dari Yiso yang menceritakan bahwa dia ditangkap di jalan karena menunjukkan lencana polisi. Saat dimintai menunjukkan surat-surat karena melanggar lampu merah, Yiso kemudian ditangkap karena polisi menilai bahwa dia mencoba mengelabui mereka dengan menggunakan lencana palsu yang diberikan Seokdu. Di sana Seokdu hanya bisa tersenyum dan tertawa mendengar hal tersebut dan film pun tamat. Demikianlah review dokter mengenai The Roundup Punishment, sebuah film yang membuktikan bahwa urusan pukulan di wajah bisa jadi karya seni selama ditangani oleh Ma Dong-seok. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah ini seri terbaik dari The Outlaws Universe atau cuma pengulangan dengan wajah berbeda? Jangan lupa kasih like kalau kamu suka review ini dan subscribe biar nggak ketinggalan rekomendasi film seru lainnya.